selamat pagi semuanya. Bersama Anggraini di sini dalam Podcast. Kamu pasti bisa. Masih menyisahkan perjalanan kesuksesan dari sebuah usaha yang memiliki banyak sekali cabang-cabang usaha. Itulah yang disebut usaha sangat-sangat berhasil. Nah, kali ini Podcast menghadirkan seorang pengusaha sukses, di mana dianya adalah jebolan dari salah satu universitas di Surabaya dulunya, tetapi dianya kagak pernah melamar pekerjaan, langsung menjadi entrepreneur. Wow, dan sangat sukses tentunya. Siapa dia? Halo Pak Joni, apa kabar? Halo Sis Anggraini, apa kabar? Ya, luar biasa kabarnya. Ya, selamat pagi. Iya, kalau di sini kabarnya sangat sehat. Kalau di sana gimana? Sehat, walau dengan segudang berita-berita dan keparnoan yang ada di situasi pandemi, tapi kita tetap berusaha menjaga supaya tidak masuk dalam arus yang membuat kita semakin takut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Tetap produktif pokoknya sis. Tetap produktif pokoknya. Oh iya. Pandemi produktif. Ya. Bagaimana nih kondisi bisnis yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan nih, dengan kondisi pandemi gini? So far seperti kalau bahasanya itu seperti semut sih, artinya dari luar nggak nampak ya kan, tapi secara underground itu saya melihat pergerakannya lebih meningkat malah ya, terutama underground ini kan dalam secara digital ya, jadi secara digital saya lihat justru malah semakin ramai gitu ya. Jadi memunculkan sebuah fenomena baru sih. Lebih tepatnya mempercepat fenomena baru. Tapi tidak sedikit juga ya perusahaan-perusahaan yang sampai hari ini tutup dan masih belum beroperasi. Iya, tentunya perusahaan-perusahaan yang tidak mampu untuk melakukan adaptasi dengan segala new normal yang ada sih saya lihat. Termasuk juga lebih kepada owner ataupun pimpinan yang istilahnya punah lah, sis. Punah. Iya, akhirnya banyak yang kolaps memang, tidak mampu mengikuti perkembangan dan tidak mampu untuk menyesuaikan seperti itu. Banyak juga yang terkena dampak ya. Punah. Hari ini tidak sedikit ya perusahaan-perusahaan yang punah, tapi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergairah. Nah, kalau dilihat nih, seperti Bank BCA, ataupun Excelso, ataupun Pizza Hut, ataupun seperti Hypermart sendiri, ini kan kita ngelihat ada di mana-mana, dan faktanya kondisi kayak gini nih mereka nggak dalam tanda petik punah. Nah, ini boleh nggak semacam kayak dikasih pencerahan nih, kenapa ya mereka itu kelihatan ada di mana-mana di kota-kota di seluruh Indonesia nih? Ya. Kalau saya sebagai orang luar melihatnya, satu yang mereka kuatnya itu adalah bagaimana mereka bisa menjiplak ya sebuah standar, menjiplak sebuah standar lebih kepada pelayanan, kepada lebih kepada produktivitasnya, menjiplak memiliki sebuah standar yang sudah teruji, dan kemudian mereka melakukan itu di berbagai daerah, mengulangi hal-hal yang sudah terbukti itu dan menunjukkan bahwa mereka bisa tetap eksis begitu ya. Apalagi kita bisa melihat bahwa kenapa mereka bisa eksis, karena mereka punya cabang yang semakin banyak gitu ya. Jadi walaupun ada di satu tempat, mereka terkena dampak, mungkin bukan pandemi, lebih kepada mungkin ada musibah dan sebagainya. Ada daerah-daerah lain yang bisa menjadi istilahnya itu keranjang-keranjang tambahan yang bisa tetap beroperasi seperti itu. Kalau saya sebagai orang luar melihatnya fenomena ini ya, mereka punya sebuah standar yang sudah teruji dan itu tinggal dijiplak seperti itu sih. Cabang-cabang nih, yang pasti kalau sebuah perusahaan yang memiliki banyak cabang berarti perusahaan tersebut growing. Apakah perusahaan yang tidak memiliki cabang-cabang ini
bisa ya juga sebesar perusahaan-perusahaan sekelas Bank BCA ataupun Bank Mandiri ataupun ya perusahaan-perusahaan besar yang membuka cabang-cabang di seluruh Indonesia nih Pak? Ya jelas, kalau dia itu tidak punya cabang berarti tidak berkembang. Itu menurut pandangan saya ya, karena terujinya perkembangan sebuah bisnis itu ditandai dengan cabang yang dimiliki gitu. Kalau dia punya cabang dia punya cabang dan cabang itu banyak, kemudian juga omsetnya itu bertumbuh, maka ya dia pasti berkembang. Berarti memang sistemnya itu sudah teruji gitu. Artinya mereka punya sebuah standar yang rumus yang tidak perlu kita ragukan lagi, itu bisa diterapkan dimanapun seperti itu. Ya, kalau nggak punya cabang berarti nggak bisnis sih. Oke. Kalau punya cabang berarti dagangan gitu. Berarti dengan adanya cabang, maka dia akan bisa semacam kayak grab market orang-orang yang berada di lokasi di daerah tersebut ya? Ya betul, karena kalau tidak punya cabang, jelas dia punya omset yang pasti stagnan. Dia pasti punya omset yang terbatas kan, ada plafonnya, karena jumlah manusia di sekitarnya yang mampu menjangkau ya paling hanya orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau kita mau punya omset yang berlipat, itu tidak ada cara lain kecuali adalah memiliki cabang bisnis gitu loh. Tapi dengan keberadaan cabang-cabang yang semakin banyak, berarti resikonya juga semakin tinggi dong. Gimana nih? Tergantung sih, makanya itulah kenapa kalau kita tidak punya sistem, kita kalau tidak punya rumus atau formula, ya pasti akan risiko tinggi. Tapi kalau kita itu punya formula, kita itu punya rumus ya untuk bisa boleh dibilang itu mengontrol ya dan mengerjakan bisnis itu justru malah ya kecil sih. Tapi kalau secara keseluruhan bicara bisnis, ya tidak ada bisnis, tidak ada risiko kan begitu. Itulah kenapa. Faktanya loh, seperti kayak di Surabaya ini sendiri, gak sedikit ya gerai-gerai dari supermarket Giant itu yang tumbang satu persatu. Dari tahun lalu itu tutup 2 gerai, kemudian tahun ini juga tutup lagi gerai-gerai yang lain. Dan saya coba googling nih, ternyata gerai-gerai mereka di kota-kota lain itu juga pada tutup nih. Gimana nih fenomena yang kayak gini nih Pak John? Ya, kalau saya lihat fenomena seperti itu sih, gambaran sederhananya itu seperti apa ya, bagaimana kita itu memilih untuk mengambil langkah gajah atau mengambil langkah semut gitu. Nampaknya itu besar kan, tetapi pergerakannya lambat gitu. Sementara kalau langkah semut itu sepertinya kecil, tapi pergerakannya cepat dan banyak dia. Jadi kalau kita hitung sebetulnya apa yang dihasilkan itu akan lebih besar mereka yang nampaknya itu kecil tapi ramai sih. Itu dibandingkan dengan sesuatu yang nampaknya besar tapi dia apa ya istilahnya itu nggak kuat, nggak kokoh gitu. Jadi kalau kita perhatikan, termasuk di daerah saya ya, bukan hanya Giant, termasuk Hypermart pun sudah selesai ya. Termasuk ada beberapa restoran-restoran gitu ya, yang besar-besar bangunannya itu hari ini sudah berganti gitu. Berganti tutup, malah justru yang ramai itu di sebelahnya yang kecil, tapi ramai dia. Ramai bukan berarti ramai di tempat itu, tetapi restoran atau kafe itu sudah punya banyak cabang di beberapa tempat lain gitu. Gitu. Jadi fenomena ini sih saya melihat bahwa bagaimana kita harus bisa ini menunjukkan pada teman-teman yang baru hari ini mau memulai sebuah bisnis atau bingung untuk mencari bisnis, sebetulnya Anda tidak perlu memulai dari hal yang besar gitu ya, tapi dari hal yang kecil, tetapi Anda mampu untuk menjiplak dan mampu untuk membuka cabang itu yang terpenting. Kalau sederhananya begini, bayangkan ada sebuah usaha yang ingat ya, profit besar itu kan didatangkan dari mana? Banyak orang berpikir dari modal yang besar. Sebetulnya profit besar itu didatangkan dari omset yang besar gitu. Pertanyaannya adalah omset yang besar itu datang dari mana gitu.
Nah, kalau kita hari ini walaupun besar tempat kita, tapi kalau secara cabangnya itu sedikit, kecil gitu ya, pasti omsetnya nggak akan besar gitu. Karena memang terbatas, satu hari kan operasional 24 jam gitu ya. Jadi omset besar itu datang dari mana? Pasti dari cabang yang banyak gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana saya bisa memiliki sebuah bisnis yang bisa memiliki cabang yang banyak gitu ya. Nah, itulah dia. Jadi memang kuncinya di situ. Makanya kalau bagi teman-teman yang mendengar akan ini juga ya, termasuk juga bagi Sis Anggreni sebagai sebuah sharing, kuncinya di situ Sis. Bagaimana mempunyai sebuah bisnis yang belum besar, tapi yang besarnya adalah cabangnya gitu. Oke. Ternyata gajah lawan semut, kalah gajahnya ya. Karena biasanya pada saat kita main-main nih antara gajah sama semut, ini semutnya lebih menang. Wah, ya, pergerakan semut yang kecil tapi buahnya ini akan menimbulkan sebuah produktivitas dan perputaran sampai akhirnya. Karena pandemi COVID-19 gajah terlibas, tapi karena semut underground, maka kondisinya masih tetap eksis gitu ya Pak John ya? Iya, benar sekali. Jadi nih, ini menarik banget, soalnya nggak sedikit perusahaan-perusahaan yang tumbang, tapi juga banyak banget perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil itu tiba-tiba jadi lebih bergairah ya. Sehingga kalau dibilang tentang konsep bisnis, tadi bisnis semut sama bisnis gajah, boleh nggak apa sih terminologi daripada bisnis itu sendiri semestinya? Jadi bisnis itu kan sebetulnya sebuah usaha yang dikerjakan oleh sistem. Okay. Jadi artinya bukan kita lagi yang mengerjakan gitu ya. Dan fokus daripada usaha ini adalah membangun aset gitu. Jadi bukan mengejar omset gitu. Itu sih, karena dari asetnya itu dia akan menghasilkan omset gitu. Dan aset inilah yang kemudian akan tetap yang dikerjakan oleh sistem itu sendiri. Jadi kalau bahasa mudahnya itu, bisnis itu ya sebuah usaha yang dibangun untuk tidak dikerjakan oleh manusia gitu pada ujungnya ya, tapi dikerjakan oleh sistem. Oke. Berarti keywordnya sistem, sehingga tanpa keberadaan manusia di dalamnya, dengan adanya sistem yang jalan, itu pun masih tetap akan running well ya ke depannya ya. Yes, manusia hanya sebagai operasional aja, dalam arti kata secara teknis untuk mengerjakan, tapi memang otaknya itu ada sistem yang mengelola gitu. Iya. Makanya di beberapa bank-bank daerah yang tidak ada sistem untuk seperti m-banking atau e-banking, ini pasti mereka nggak akan bisa tumbuh sebesar bank-bank seperti Mandiri ataupun BCA, yang meskipun udah nggak zamannya lagi orang datang ke bank karena pandemi COVID-19, tapi ternyata transaksi mereka nggak berkurang justru ya. Yes. Gara-gara sistem ya. Benar. Kuncinya cuma di situ memang sih. Iya. Demikian halnya juga sebuah perusahaan manufaktur yang besar itu kalau mereka menggunakan mesin dan ada sistem di dalamnya, kemudian semuanya itu sudah tersistematisasi dari hulu ke hilir. Inilah yang membuat mereka pun juga tidak membutuhkan lagi yang namanya human resource terlalu banyak seperti zaman-zaman dahulu kala. Ya, disitulah tantangannya Sis. Artinya memang di zaman ini, di era ini, kalau kita hanya memiliki kemampuan standar yang bisa dikerjakan oleh mesin, ya kita pasti akan tergerus gitu. Makanya memang harus punya value added ya, yaitu human skills gitu sih, yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin. Iya. Berarti negara-negara maju, mereka-mereka yang punya perusahaan-perusahaan gede, mereka-mereka yang menjalankan dengan sistem, berarti mereka bukan padat karya, tapi mereka padat modal. Berarti kan balik lagi nih Pak John, modalnya kan harus gede untuk kita membuat sebuah usaha nih. Gimana nih? Iya, tidak dipungkiri dengan besarnya modal pasti akan memudahkan perjalanan, tapi tidak menjadi sebuah syarat
untuk sebuah kebesaran bisnis harus dimulai dengan modal yang besar gitu loh sis. Karena faktanya banyak juga kok yang modalnya besar tapi tidak ada sebuah mekanisme sistem yang mampu untuk membantu mensupport mereka mengerjakan bisnis, pada akhirnya kolaps gitu loh sis. Intinya tidak menjadi sebuah syarat dan tidak ada sebuah garansi gitu loh. Cuma memang ya kalau saya pribadi saya pasti akan memilih kalau ada penawaran penawaran sistem ya, sebuah bisnis dengan sistem yang sudah teruji. Kalau disuruh milih modal besar sama modal kecil, pasti saya milih modal kecil sis. Kenapa? Pilih modal kecil yang hasilnya besar ya Pak John ya? Iya, karena kembali lagi dengan modal kecil, kalau katakanlah saya saya tidak mungkin mengerjakan sendiri nih. Saya pasti harus mengerjakannya bersama dengan membangun lah, istilahnya itu membangun cabang. Nah, pertanyaannya adalah kalau saya mampu untuk memiliki modal yang besar, mampu memulai dengan modal besar, belum tentu orang lain punya kemampuan memulai dengan modal yang besar gitu loh sis. Pada akhirnya ya saya tidak mau bekerja sendiri, karena esensi daripada sebuah bisnis kan sebetulnya bagaimana kita bekerja bersama dengan orang lain dalam sebuah sistem kan. Istilahnya itu kita mendapatkannya itu hanya 1%, tapi dari dari 100 orang gitu loh sis, 100 cabang gitu loh sis. Oke. Dibandingkan mendapatkan 100% dari cabang sendiri ya kolaps pasti. Ya. Jadi saya highlight nih di sini ceritanya. Bukan seberapa besar modal yang dibutuhkan, tetapi seberapa kuat sistem yang akan menopang dari perusahaan tersebut sehingga perusahaan itu bisa eksis. Nah, artinya di sini ada juga ya sebuah usaha yang hari ini atau bisa dikatakan sebagai bisnis zaman now itu nggak perlu modal-modal gede seperti yang kemarin-kemarin, tetapi mereka itu bisa mendapatkan sebuah sistem yang emang benar-benar sistemnya canggih. Ada ya yang seperti itu ya? Oh ada. Ya kalau bahasa saya sih sistem networking ya. Oke. Sebagai seorang nih ngobrolin tentang latar belakangnya Pak Joni sendiri ya. Sebagai seorang lulusan dari fresh graduate sebuah universitas yang besar, tapi nggak pernah menulis surat lamaran, langsung menjadi seorang entrepreneur nih, ceritanya nyemplung sampai akhirnya berhasil, sampai akhirnya nih punya stempel sebagai bos lebah, dan cabang-cabangnya ada di mana-mana. Wah, kayaknya nih kita ini memang harus belajar ya, dan perlu tahu apakah emang yang dikerjakan dengan cabang-cabang usaha itu ini adalah sebuah transformasi dari bisnis yang katanya gede, harus model gede dan sistemnya itu jalan ya. Tapi ternyata tidak demikian yang dilakukan sama Pak Joni ini, benar nggak ini? Yes, benar. Jadi sedikit saya cerita Banyak juga nggak apa-apa nih. Jadi kalau teman-teman pernah dengar, kalau sis pernah dengar bos lebah itu sendiri, sebetulnya sih inisiasinya itu kata bos itu lebih kepada bukan kata sifat ya, tapi lebih kepada sebuah lebih kepada sebuah kata perumpamaan dari seseorang yang mencoba untuk mengambil kendali terhadap kehidupannya, tidak berada dalam rantai orang lain. Yang pada akhirnya kehidupannya itu secara waktu dan finansial dan sebagainya itu berada dalam remote orang lain gitu sih. Jadi lebih ke sana bagaimana kita jadi bos terhadap diri kita sendiri, sehingga kita bisa lebih leluasa untuk menentukan bagaimana menggambarkan masa depan kita, mengambil alih untuk mempersiapkan masa depan kita, seperti itu sih. Karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa sekecil apapun usaha mereka, sebetulnya mereka adalah bos gitu ya. Dibanding dengan setinggi apapun jabatan mereka, tetap pada ujungnya mereka sebagai seorang employee gitu ya. Nah itu satu. Jadi memang saya tidak pernah berada dalam situasi untuk melamar pekerjaan ataupun bekerja di orang lain, bukan karena tidak mau sih, tapi karena memang pada saat itu saya sudah belajar untuk coba memulai bisnis saya sendiri, bisnis networking,
yang boleh dibilang itu modalnya kecil ya, karena memang hanya itu pilihannya. Kalau saya ditanya mau bisnis, emang ada orang lain yang mau berbisnis dengan saya yang tidak, yang dimana saya tidak punya modal, saya hanya ngeluarin ngandalin tenaga gitu ya, belum tentu itu bisa langgeng juga dan bisa bertahan kan gitu. Jadi pada akhirnya memang ya at least saya dengan DBIS ini saya belajar human skill kan gitu ya. Pada ujungnya mereka-mereka yang secara indeks prestasi tinggi ternyata juga plafon penghasilannya juga ada kan begitu ya. Kita bisa mengharapkan untuk memiliki gaji yang setinggi yang kita idamkan kan. Nah, akhirnya saya memulai itu waktu sebelum tamat sih, sebelum lulus. Syukur atas semester berapa tuh tepatnya kurang lebih? Semester 6, 7 gitu ya. Dan saya bersyukur, memang sih belum besar ya, sekitar hanya beberapa ratus ribu aja sih yang saya hasilkan setelah mau lulus. Tapi ternyata saya melihat bahwa dengan efektivitas waktu yang hanya beberapa jam saja, itu pun kadang dikerjakan kadang enggak, itu bisa hasilnya lumayan lah untuk kategori sebagai seorang mahasiswa kan gitu. Bagaimana kalau saya coba serius sih gitu ya? Bagaimana saya coba mempelajari untuk pengembangan sistemnya, untuk menjiplak itu ke orang lain, dan pada akhirnya saya tidak menyangka bahwa semudah itu bisa sampai bahkan di beberapa daerah di Indonesia dan bisa sampai ke luar negeri gitu.